Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua udah pada cuan ya. Ya, kali ini kita akan sama-sama mereview kembali sebuah game NFT yang pastinya play to earn. Nah, nama dari game ini adalah Dragon World ya. Jadi, game ini nantinya akan bisa dimainkan di iOS, terus juga di Android dan di PC teman-teman ya. Namun untuk sekarang ini belum bisa dimainkan teman-teman. Jadi masih dalam tahap pengenalan sebagai game NFT yang play to earn. Nah, di sini juga kita diberikan sebuah trailer ya, gimana nanti gameplay dari Draco Master. Jadi saya matikan dulu ya untuk soundnya ya. Oke, kita cek untuk trailernya dulu ya teman-teman. Gimana trailernya? Seseru apa ya? Nah, itu dia dari trailer Draco Master. Keren ya, sebuah game pertarungan yang dimana kita memiliki hero dan hero tersebut menggunakan skill-skill berdasarkan kartu deck yang kita pakai. Jadi, ya, gameplaynya kurang lebih dan di sini pun kita terlihat tadi ya ada banyak cara untuk kita bisa earning dari game ini. Dari arena, dari adventure, dan juga game ini bisa breeding untuk bisa menghasilkan NFT baru ya teman-teman. Nah, jadi ini dia untuk play to earn-nya ya. Jadi Draco Master adalah game baru di mana pemain mengumpulkan token DRA melalui petualangan dan pertempuran di dalam game. Sementara itu, pemain dapat mengumpulkan dan mengembangkan berbagai jenis Draco untuk mendapatkan token DRA melalui pertempuran. Draco NFT dapat diperdagangkan di pasar NFT. Jadi menangkan token DRA dalam game dan gunakan untuk menentukan masa depan game. Jadi itu ya. Token yang dipakai di Dragon Master itu adalah token DRA nanti. Jadi kita juga membeli hero memakai token DRA dan nanti rewardnya juga berupa token DRA. Nah, di sini ada batu besar ya. Jadi fungsinya itu adalah mata uang inti ya, token DRA ini, mata uang tata kelola dan play to earn yang nanti diperoleh melalui PvE PvP Arena itu untuk token DRA. Jadi yang lagi satu itu ada token BAS ya. Jadi itu token fungsi untuk breed dragon. Nanti untuk breeding kita memerlukan token BAS ini. Terus diperdagangkan dan token ini didapatkan melalui mode petualangan PvE, teman-teman. Nah, ini seperti yang kita lihat tadi ya. Jadi di satu hero itu bisa menggunakan beberapa skill dan decknya ini bisa kita custom teman-teman di profile kita. Jadi Draco Master ini adalah game pembuatan deck seperti roguelike yang strategik.
Pengaturan kartu Draco mencapai kemungkinan tak terbatas dari game kompetitif online multi pemain waktu nyata dalam petualangan Anda di puncak suci. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, kartu itu tidak dibawa oleh karakter kita, melainkan kita bisa menambahkan juga kartu untuk karakter kita di dalam bermain game ya. Jadi tergantung situasi kondisi di dalam game itu ya, teman-teman. Itu. Jadi strategi roguelike ini adalah permainan kartu pada puncak kudus, teman-teman. Nah, ini ada 4 cara ya, 4 tugas yang bisa kita lakukan di sini ya. Yang pertama itu adalah PvE ya, teman-teman. Jadi tantang petualangan ke puncak suci dengan elemen roguelike dan tingkatkan tim Draco Anda. Mainkan dengan setumpuk kartu yang luas dan memungkinkan build deck yang tak terbatas. Terus selanjutnya itu ada arena PvT. Jadi tantang petualangan lain di arena dan kumpulkan token DRA yang berharga dari papan peringkat arena. Jadi ini seperti sistem ranked-nya di arena. Nah, terus di sini juga ada level up ya. Jadi berpartisipasi dalam petualangan untuk meningkatkan level Draco dan memperkuat Draco Anda dengan token BAS. Yang paling seru di sini sebenarnya yang saya lihat ya adalah sistem breeding ya. Jadi kembangkan Draco impianmu. Draco bisa membiarkan keturunan melalui Draco Point. Bayi Draco akan mewarisi sebagian karakteristik dari ibu mereka. Ya, itu dari sistem breeding dan nanti kalau mau cuan juga bisa dari sistem breeding ya. Artinya kita bisa melahirkan sebuah NFT baru dan NFT kalau mau cuan ya langsung jual aja deh, teman-teman. Dapatkan Draco pertamamu dan mulailah pertarungan. Nah, jadi di sini kita mengetahui berapa minimal yang kita gunakan untuk bisa bermain game ini ya. Jadi Anda harus memiliki setidaknya 3 Draco untuk memulai permainan di Draco Master. Anda bisa mendapatkannya dengan berbagai cara. Ya, yang pertama beli di marketplace, kedua pembelian dari pemain lain, dan ketiga beli telur Draco. Nah, kalau beli telur Draco ini pasti sistemnya gacha ya teman-teman. Kita nggak tahu Draco yang kita dapatkan seperti apa. Namun jika kita beli di marketplace biasanya harga ini lumayan udah mahal. Nah, pembelian dari pemain lain ini yang biasanya langsung kita dari player lain bisa give ke kita dan kita bisa membeli karakter tersebut. Batch pertama NFT darah murni ya. Jadi batch awal Draco NFT akan menjadi Draco paling langka yang pernah ada. Para pemain dapat membeli seed Draco edisi terbatas untuk mengumpulkan dana project. Benih Draco akan memiliki bagian tubuh dan tag meta yang unik, yang akan tetap unik selamanya. Mereka juga akan memberi pemiliknya akses ke acara VIP eksklusif seperti pembiakan pra-peluncuran dan kualifikasi beta. Nah, ini ya darah murni yang sangat langka dan pasti ketika adanya kelangkaan dan besarnya permintaan akan membuat Draco ini semakin mahal, teman-teman. Nah, jadi di sini juga kita mendapatkan NFT bersama dengan artis terkenal ya. Jadi ini sebuah Draco ini seperti Pikachu, teman-teman ya. Nah, dan ada juga tanda tangan dari artis Avopak ya. Nah, ini dia untuk play to earn-nya ya. Ini cara-caranya banyak ya, teman-teman. Jadi pertama itu ada menyelesaikan misi, terus juga mencapai puncak suci ya, jadi di atas bukit itu. Selain itu ada menangkan di PvP arena, hadiah peningkatan arena, kontribusi komunitas, misi map, terus transaksi Draco langka, marketplace Draco, penangkaran Draco, penaklukan dan penjualan kota, penjarahan dan pengendalian kota, dan perdagangan aset. Nah, jadi ini dia ya ilustrasi dari NFT yang sudah ditandatangani oleh beberapa artis ya, teman-teman, yang sudah masuk juga ke dalam dunia NFT. Nah, untuk roadmap ya,
Jadi sekarang ini masih di tahap 1 teman-teman ya. Dan akan segera menuju ke tahap 2, masih dalam project web ya, dari desain ya di sini. Dan nanti di tahap 2 nanti ada pra penjualan, Draco, publikasi buku putih, peluncuran demo ya. Nah, peluncuran demo ini pasti akan lebih hype lagi game ini ya. Karena dari demo itu kita bisa mengetahui trik-trik cara-cara kita memainkan game ini. Dan nanti juga ada pra penjualan NFT Draco. Di tahap 3 nanti baru kita bisa merasakan untuk pengujian mode PvP dan PvE dan PvP. Ya, itu ya. Jadi yang kita bisa rasakan di tahap 3 ini. Jadi kemungkinan game ini akan launching itu di awal tahun 2022. Nah, di tahap 4 ini baru nanti ada sistem guild ya. Dan semua fitur-fitur akan terbuka langsung di tahap 4. Ya, mudah-mudahan ini menjadi game NFT yang sukses ya teman-teman, agar bisa menghasilkan cuan untuk kita semua. Untuk tim ya, dari tim dari Radbug ya, dari developer gamenya ya. Jadi sudah dijelaskan bahwa Draco ini developernya siapa dan tim-timnya juga siapa ya teman-teman. Jadi di sini ada artis utama, direktur, operasi, dan juga pemasaran gamenya teman-teman. Nah, selanjutnya kita coba cek ke gameplaynya teman-teman. Jadi ini ya, ada video. Di gameplaynya ini nggak ada apa-apa teman-teman. Oke, ada ternyata teman-teman. Artinya internet saya yang lumayan agak nge-lag di sini ya. Jadi game pertempuran kartu waktu nyata. Jadi kumpulkan berbagai Draco untuk membentuk deck kartu terbaik. Nah, ini sama kayak di depan tadi ya. Jadi pertarungan ke puncak suci. Nanti kita akan adventure sampai nanti ke puncak suci. Terus bersaing dan petualangan di arena kota puncak suci. Jadi ini dia arena, kita bisa saling bertarung sampai nanti kita melewati stake dan nantinya bisa ke atas ini untuk mendapatkan stunnya teman-teman. Nah, ini seperti aksi sih kita lihat ya, cuma agak berbeda ya teman-teman. Kalau di aksi itu kita lihat setiap hero, setiap karakter dia itu membawa beberapa 4 deck kartu ya. Tapi kalau di sini kita lihat Draco ini dia kartunya itu bisa kita custom ya teman-teman. Jadi nggak harus dibawa oleh Draco itu sendiri ya teman-teman. Dan kita intinya tinggal menghabiskan sisa musuh untuk memenangkan mode PvP ini teman. Jadi bangun deck custom Anda sendiri dengan 200 kartu dan gabungkan untuk membuat puluhan ribu strategi ya. Dan di sini cuma ada angka ya teman-teman. Tidak, kalau kita lihat seperti decknya Aksi ataupun decknya Karastar, setiap deck kartu itu mempunyai 2 angka di sini namanya. Ada angka attack dan juga ada angka defense ya teman-teman. Namun di sini dia hanya mempunyai 1 angka dan di sini sudah ada penjelasannya ya. Setiap kartu ini hero itu akan ngapain gitu teman-teman. Apakah dia akan menyerang ataukah memberikan heal kepada teman-teman kita. Nah, Draco sendiri memiliki 6 jenis ya. Ada jenis cahaya, gelap, jenis rumput, jenis api, jenis air, dan tipe baja teman-teman. Dan setiap tipe pasti memiliki keistimewaannya masing-masing ya, sesuai tipe ya. Jadi setiap tipe akan kuat dengan tipe apa dan juga akan lemah dengan tipe apa. Pengenalan, keterampilan, pemanggilan. Nah, ini dia gimana cara kita untuk melakukan breeding ya teman-teman. Jadi nantinya ketika breeding kita memerlukan 2
karakter Draco dan nanti bisa menghasilkan 1 karakter NFT baru, teman-teman. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke white papernya, teman-teman, untuk melihat gimana gameplay secara jelasnya, teman-teman. Nah, jadi untuk gameplaynya ya. Jadi Draco Master adalah game pembangunan deck berdasarkan teknologi blockchain. Dalam petualangan Puncak Suci, pemain dapat menikmati permainan pertempuran dalam mode roguelike dan mendapatkan hadiah mata uang digital. Kamu juga bisa bertarung dengan pemain lain di arena untuk mendapatkan hadiah overranking karena kami juga mendukung PvP. Selain itu, guild dengan teman Anda tersedia untuk memulai berbagai mode permainan ofensif dan defensif yang bermain. Nah, itu sekilas tentang Draco ya, teman-teman. Untuk gameplay, kita langsung ke gamenya ya. Untuk mode permainan ini ada 3, teman-teman. Pertama itu ada PvE, ya, petualangan Puncak Suci, ya, permainan. Jadi nanti ini adalah mode PvE, ya. Sekali Dra akan mengebound di atas Puncak Suci, tetapi Puncak Suci tidak dapat mengecewakan para pemanggil. Bahkan jika pengguna gagal mendapatkan Dra yang berharga, pemanggil masih bisa mendapatkan banyak hadiah di Puncak Suci. Summoner yang tak terhitung jumlahnya datang ke sini untuk bersaing memperebutkan Dra. Nah, di sini nanti tujuan kita itu adalah di Puncak Suci ini ya, teman-teman. Nah, cara kita sampai ke Puncak Suci itu tentu kita harus melakukan adventure ya, teman-teman, dari sebuah arena lainnya dan beberapa arena, dan sampailah terkumpul nanti yang kuat, dan siapa yang menang nanti akan langsung mendapatkan token Dra di Puncak Suci, teman-teman. Untuk arena ya. Nah, untuk arena sendiri, jadi summoner dari seluruh dunia berkumpul di sini dan mereka bersaing ketat untuk kekayaan dan kemuliaan di arena Sacred Peak City. Bangun 12 deck dasar dengan Draco Anda, lalu coba gandakan untuk membangun 24 deck kompetitif. Bersaing dengan lawan di panggung yang sama dengan harapan mengalahkan semua Draco lawan dan memenangkan pertempuran. Menang di arena akan menghasilkan trofi, namun kalah dalam pertempuran berarti kehilangan trofi. Jumlah piala yang pegang menentukan peringkat arena. Hadiah arena Dra terakhir akan dibagikan kepada para pemain yang mendapatkan tempat di papan peringkat. Ini untuk arenanya ya. Sebenarnya ini agak samar-samar ya dari arenanya, gimana Dra 3 Dra akan melawan 3 Dra nantinya ya, untuk memperoleh token Dra dan juga meningkatkan rank ya. Jadi semakin tinggi rank, maka hadiah yang kita dapatkan juga akan semakin tinggi, teman-teman. Untuk mode yang ketiga ini adalah mode guild versus guild ya. Jadi bertarung di tanah perang dengan teman-teman Anda, pertahankan inti tanah air Anda, tempatkan Draco Anda di plot Anda sendiri, dan kirim tim Draco yang kuat untuk menyerang plot lawan bersama-sama. Pilih jalur yang paling mudah ditembus dan dipimpin rekan Anda untuk perkembangan langsung ke inti tanah air musuh. Perang tanah air akan berlanjut selama beberapa hari sampai satu tanah air dilanggar. Hadiah akan dihitung dan didistribusikan berdasarkan pencapaian pemain selama acara. Poin pencapaian bervariasi sesuai dengan mode permainan yang dipilih. Peserta yang poin berbeda akan ditugaskan ke level yang berbeda dan akan diberi hadiah di akhir permainan. Nah, itu dia untuk mode guild versus guild, teman-teman. Jadi ini mode tim ya, teman-teman, untuk bisa mengalahkan. Oke, itu dia untuk mode permainannya ya. Jadi cara bermain, hadiah yang kita dapat. Nah, tak salah kita juga harus mengecek tentang tokenomic ya, tokenomic dari Dra itu sendiri ya, teman-teman.
Nah, ini dia token DRA dan logonya di sini. Untuk play to earn-nya besar sekali, teman-teman. Di 41% token DRA dialokasikan untuk play to earn. Dan token DRA ini juga kita bisa staking, teman-teman. Jadi 10% dari alokasi token DRA ini akan digunakan untuk staking, teman-teman. Jadi selain token DRA ini kita gunakan untuk game, token DRA ini juga bisa kita gunakan untuk staking. Jadi kemungkinan besar untuk token ini harganya naik itu besar ya, karena dia ada mode staking ya, yang dimana bisa menghasilkan dari kita mendepositkan sebuah token, teman-teman. Tapi saya masih terasa besar ya untuk sebuah game yang alokasi tokennya ini besar sampai 41% ya. Tapi kita lihat saja ya, teman-teman. Mudah-mudahan sih game ini akan menjadi game yang booming ya ketika nanti sudah launching ya, teman-teman. Nah, itu untuk gamenya ya. Nah, untuk teman-teman yang ingin mendapatkan update-update terkini dari game ini, bisa mengikuti sosial media ya. Jadi ada Discord, ada YouTube, Twitter, dan Telegram. Nah, kalau untuk yang bagus itu sih biasanya di Discord ya, karena kita bisa saling sharing sama teman-teman yang menantikan update dari Draco Master ini ya, teman-teman. Jadi kita bisa lebih cepat lah mendapatkan update-nya. Nah, itu dia review kita tentang Draco Master yang akan segera hadir di awal tahun 2022, teman-teman. Dari gameplaynya sih menarik, dari gambar NFT-nya juga it's okay, dan pastinya bisa dimainkan di App Store, Google Play, dan di PC, teman-teman. Jadi nggak harus menggunakan komputer untuk memainkan game ini. Dan dari trailernya juga keren ya, gimana kita mengatur sebuah deck kartu untuk bisa memenangkan sebuah permainan. Nah, itu dia review kita terhadap game Draco Master. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan bisa berguna bagi teman-teman dan menambah wawasan kita terhadap game NFT yang play to earn. Jadi selalu ingat ya, lakukan riset sebanyak-banyaknya sebelum investasi di game NFT. Jadi itu, salam cuan, salam holder, always win.